Apakah yang terjadi setelah kita mampu memasuki alam gaib? Bukankah perasaan takut adalah sebuah kondisi yang menjelaskan bahwa kita adalah jauh dari Allah Subhanahu wa taala? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan kami Syekh Jati Channel. Pada tema video kami kali ini masih seputar alam batin atau alam gaib. Silahkan like dan subscribe channel kami, dan jangan lupa klik tombol lonceng di bawah ini supaya Anda mendapatkan pemberitahuan yang pertama dari update video-video kami yang terbaru. Para sahabat semua, apakah yang terjadi setelah kita mampu memasuki alam gaib? Mengingat kita ini adalah makhluk atau manusia yang hidup di alam nyata, maka pada saat kita memasuki alam batin atau alam gaib, artinya kita di sana adalah masih perlu belajar, masih perlu memahami, atau secara tidak langsung kita itu sebetulnya masih awam di sana. Sebuah pintu batin yang terbuka atau sebuah indera keenam yang sudah terbuka hingga kita mampu memasuki alam batin atau alam gaib, itu semua berawal dari rasa penasaran, rasa keingintahuan kita yang akhirnya timbul keinginan mengetahui hal-hal yang gaib. Dari rasa keingintahuan yang akhirnya timbul sebuah keinginan dan kemauan kita yang keras untuk mengetahui alam gaib atau alam batin. Maka segala usaha yang kita lakukan dengan keras, insya Allah manusia akan mampu melihat gaib atau alam batin. Selanjutnya manusia akan mulai mengenal dengan terdeteksinya sesuatu-sesuatu yang terlihat beda atau lain, seperti penampakan yang tiba-tiba hadir secara mendadak, atau suara-suara yang terdengar tanpa sumber, atau bau-bauan yang tercium secara tidak wajar, atau bahkan melihat dirinya sendiri atau sukmanya sendiri yang keluar dari dalam tubuhnya. Maka semakin lama seseorang mengalami hal-hal yang aneh seperti itu, dengan banyaknya hal-hal yang dialaminya, sehingga terkadang merasakan kaget, merasakan syok, merasakan bingung, bahkan merasakan ketakutan. Hingga akhirnya manusia berpikir untuk bertanya kepada seseorang yang lebih tahu, lebih paham, yang bisa dikatakan orang tua atau mursyid atau guru atau orang pintar, untuk membantu menguraikan semua hal yang dialaminya. Para sahabat semua, sebagai orang tua atau yang dituakan, maka apapun petunjuk yang keluar adalah dijadikan suatu titik pencerahan kepada seseorang yang sedang dalam kebingungan. Maka di situ banyak sekali petunjuk-petunjuk yang diurai, dan salah satu petunjuk yang menarik bagi saya untuk kita urai di sini adalah jika mereka mengatakan bahwa mungkin dengan kalimat seperti ini, jika Anda masih dalam kondisi seperti itu, maka itu artinya Anda belum menyatu dengan sesuatu yang mengendalikan diri Anda. Jika Anda sudah menyatu dengan yang menguasai diri Anda, maka Anda akan mampu menguasai kondisi gaib dan tidak lagi merasakan takut ataupun bingung. Para sahabat semua, mungkin petunjuk di dalam kalimat tersebut terlihat logis, tapi menurut kami pada kalimat ada yang mengendalikan Anda adalah sebuah kalimat yang masih kurang jelas atau masih bersifat umum. Karena dari kalimat tersebut akan timbul sebuah pertanyaan dalam benak kita sendiri. Lalu siapakah yang mengendalikan diri kita? Dan kemudian dari pertanyaan tersebut akan terlintas sebuah jawaban yang sangat banyak sekali. Mungkin seperti sedulur tua atau sedulur papat lima pancer atau korin atau jin pendamping atau yang lain yang masih banyak sekali menurut bahasa-bahasa
yang ada. Kemudian yang berikutnya, di dalam kalimat belum ada penyatuan. Di sini artinya ada dua kondisi, yakni kondisi diri kita dan kondisi di luar diri kita. Para sahabat semua, disinilah sebenarnya awal kita harus sangat berhati-hati dan mawas diri untuk menyimpulkan dan menentukan sikap, sehingga tidak lagi ada kebingungan, keraguan, dan ketakutan yang selalu membayang. Riwayat Tirmizi mengatakan, karena sesungguhnya kedamaian adalah ketentraman dan dusta adalah keraguan. Dan di dalam riwayat Ibnu Hibban juga mengatakan, karena sesungguhnya kebaikan adalah ketentraman dan keburukan adalah keraguan. Serta di dalam hadis fikih mengatakan, keyakinan itu tidak bisa hilang dengan keraguan. Para sahabat semua, bukankah perasaan takut adalah sebuah kondisi yang menjelaskan bahwa kita adalah jauh dari Allah Subhanahu wa taala? Lalu di sini sebenarnya apakah yang harus kita lakukan? Apakah kita akan melakukan penyatuan dengan yang mengendalikan kita, sedulur tua, sedulur papat lima pancer, korin, jin pendamping, kodam pendamping, ataupun yang lain? Apakah kita akan menyatukan dualisme yang berbeda? Apakah kita akan mengekspor sir dari luar selain dari diri kita? Dan apakah ini memang benar-benar ada atau kita adakan? Sebenarnya di dalam hal ini kita adalah tergoda dengan keadaan, sehingga kita bisa lupa dengan suatu yang paling awal dan yang paling utama, yaitu niat, keinginan, dan kehendak awal. Para sahabat semua, menurut pandangan kami, di dalam suatu transisi dari alam nyata ke alam batin, di sini kita harus lebih sering untuk merenung atau memperdalam renungan-renungan kita hingga sampai ke dalam pribadi yang terdalam. Sebuah penampakan yang melupakan niat, sebuah suara-suara tanpa sumber yang melupakan niat, sebuah pendengaran gaib yang tanpa sumber yang melupakan niat, sebuah bau-bauan yang tidak wajar yang melupakan niat, kemudian ditambah juga jin pendamping, jin korin, sedulur papat lima pancer, sedulur tua, atau masih banyak lagi yang semakin membingungkan kita saat masuk di alam gaib. Semua itu secara tidak langsung mengalihkan kita dari niat awal untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semua terkondisikan sedikit demi sedikit tanpa kita sadari, dengan kesenangan-kesenangan, dengan keajaiban-keajaiban, dengan keanehan-keanehan yang belum pernah kita alami sebelumnya. Para sahabat semua, di sini perlu kita yakinkan lagi diri kita bahwa di dalam sebuah niat ada ruh di dalamnya, ruh yang menggerakkan niat tersebut. Di dalam niat ada ruh. Tanpa ruh yang menggerakkan niat kita, maka kita tidak akan mampu untuk berbuat apa-apa. Ruh adalah niat awal. Niat adalah terlahir dari batiniah. Jika kita mulai masuk ke alam batiniah atau alam gaib, dan di situ kita masih tetap ingat kepada niat awal kita, maka di dalam sebuah niat yang kita pegang dengan betul-betul kuat akan menghantarkan kita untuk sampai kepada tujuan dari niat tersebut. Jadi marilah kita kembali ke niat awal kita, yakni dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan hiraukan suara-suara atau lintasan-lintasan ataupun gambaran-gambaran yang akan semakin membingungkan kita, karena dari niat awal tersebutlah yang akan menjadikan kita tetap pada tujuan awal, yaitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini akan tercermin di dalam akhlak kita di dunia. Jadi pada saat seseorang itu
sudah mampu untuk di alam batin atau mampu terbuka mata batinnya, tapi di situ tidak ada perubahan akhlak pada dirinya, maka perlu kita ketahui, mungkin dibanding ilmu-ilmu kita, lebih tinggi dan lebih hebat ilmu dari iblis. Tetapi di situ sang iblis tidak memiliki akhlak seperti manusia. Para sahabat semua, mari kita tetap semangat untuk selalu memegang teguh niat kita. Di dalam niat ada ruh, hakikat niat adalah kehendak, dan di dalam kehendak tersebut juga terdapat ruh di dalamnya yang menjalankan kehendak kita. Kehendak adalah niat awal kita pada saat masih di alam batin. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.